Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, perjalanan hidup kita ditentukan oleh sikap hati dalam melihat segala sesuatu. Segalanya akan baik-baik saja ketika kita bisa merespons dengan hati yang baik, maka kita akan mengalami kebaikan dalam hidup ini. Merespon dengan hati yang benar penting dilakukan dan berguna untuk menumbuhkan kedewasaan kita. Hati yang tenang diperlukan untuk bisa melewati persoalan-persoalan dalam hidup ini. Hati yang tenang tentunya bukanlah hati yang pasif. Hati yang tenang justru adalah hati yang aktif. Hati yang dipenuhi ucapan syukur, berdoa, percaya, semangat, dan mengerjakan segala hal yang baik lainnya, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup ini. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka,
Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami. Dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 23, ayat yang pertama sampai yang ke-6, secara responsoria. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah dengan penuh syukur dan sukacita kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pada malam hari ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan berbakti kepadamu dalam ibadah keluarga. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahaminya
dan melakukan dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Inilah doa kami, bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Pengkhotbah pasal 4 pada ayatnya yang keempat sampai dengan ke-8 yang menyatakan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan 2 ayat Alkitab dari bacaan kita tadi, dari Pengkhotbah pasal 4, pada ayatnya yang keempat dan ayat kelima akan saya bacakan. Dan aku melihat banyak segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, 2 ayat Alkitab yang baru saja saya baca ulang, berbicara tentang 2 macam orang. Orang yang bekerja, yang bersusah payah. Tetapi yang kedua adalah orang yang bermalas-malas, yang tidak mau bekerja, yang diungkapkan dalam ayat Alkitab kita ini, dikatakan orang bodoh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama melihat apa sih bekerja itu. Jika kita perhatikan kehidupan setiap makhluk di dunia ini, maka semua makhluk hidup pasti bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Contohnya, semut misalnya adalah makhluk yang sangat kecil, tetapi ia bekerja mencari makan sepanjang hari. Jika ia mendapatkan makanan, ia tidak ingat diri sendiri. Tetapi ia memberitahukan pada semut yang lainnya. Dan mereka makan bersama atau menggotong makanan itu ke sarangnya
dan di sanalah mereka makan bersama. Kalau semut saja bekerja, apalagi kita manusia yang memiliki derajat dan martabat yang lebih tinggi dari semua makhluk lainnya. Karena itu, sejak mula manusia adalah makhluk pekerja. Bahkan bekerja merupakan hakikat manusia sejak penciptaan. Setiap orang yang hidup pasti bekerja. Jika kita membaca dalam kitab Kejadian, maka dikatakan setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja. Karena Allah sendiri bekerja. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah menyerahkan semua itu kepada manusia untuk memerintah atasnya atau untuk mengelola. Dalam 10 hukum yang diberikan kepada bangsa Israel pun diatur mengenai hal bekerja dan beristirahat. Dalam hukum yang keempat dikatakan, ingatlah akan hari Sabat, sucikanlah dia. 6 hari lamanya hendaklah engkau bekerja. Dan hari yang ke-7 adalah hari perhentian. Berdasarkan hukum ini, maka orang Israel sangat menjunjung tinggi hal bekerja. Sebab dengan bekerja orang membangun masa depannya. Bahkan dalam kitab Amsal pasal 6, pada ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, mengatakan, orang yang malas disuruh belajar kepada semut. Dalam Pengkhotbah pasal 11 pada ayatnya yang ke-6, pengkhotbah berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Berdasarkan ayat ini, kita mendengar suatu tekanan yang kuat terhadap hal bekerja. Secara sederhana, apa yang dikatakan oleh Alkitab menabur benih adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang petani. Baik itu di ladang, ataupun di kebun, ataupun di sawah. Seorang petani yang tidak pernah menabur benih, pasti ia tidak bisa menuai apa-apa. Karena itu, pekerjaan menabur benih di sini merupakan suatu keharusan atau suatu perintah. Taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari. Walaupun pengkhotbah sendiri tidak tahu secara pasti bagaimana hasilnya di masa depan, namun kesempatan untuk menabur harus dimanfaatkan dengan baik. Memang hasil di masa depan itu tidak bisa ditentukan dengan pasti. Rahasia alam tak bisa kita duga sebelumnya. Sama seperti sebatang pohon yang tumbang. Kita tidak tahu kemana arah tumbang pohon itu sebelumnya. Demikianlah rahasia Allah. Kadang-kadang seorang petani bersuka cita karena hasil panen yang melimpah. Tetapi kadang-kadang ia mengeluh
Karena benih yang ia taburkan itu gagal dipanen. Karena diserang hama atau kekurangan air hujan dan lain sebagainya. Tetapi kegagalan itu tidak membuat si petani putus asa. Ia terus bekerja menabur benih. Ia mengisi kesempatan yang diberikan lagi untuk bekerja. Siapa tahu akan memberikan hasil di masa depan. Nasihat firman Tuhan ini disampaikan kepada pendengar, agar para pendengar menyadari ketidakmampuannya menentukan masa depan, lalu bersandar kepada Tuhan yang menyediakan masa depan itu. Dengan demikian, manusia tidak putus asa dalam bekerja. Sebab manusia memiliki iman kepada Tuhan. Pasti memiliki harapan akan masa depan. Karena Tuhan adalah jaminan hidup bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Sebagaimana Mazmur 126 pada ayatnya yang kelima dan 6 menyatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat pengkhotbah ini tidak hanya disampaikan kepada para pendengar pada masa yang lampau, tetapi juga diberikan nasihat kepada kita sekalian yang hidup pada masa kini, agar kita tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Memang harus diakui bahwa mencari pekerjaan itu tidak mudah pada masa kini. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Bahkan ada perusahaan yang mem-PHK karyawan karena kesulitan merumahkan para pekerjanya. Oh, banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan sebagai tempat untuk mencari nafkah. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan duduk berpangku tangan lalu hanya mencari menanti hasilnya? Kita katakan tidak. Dengan segala kemampuan dan keahlian yang kita miliki, kita harus berupaya untuk tetap bekerja. Rasul Paulus sendiri dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, ia meminta kepada jemaat agar mereka tidak lalai bekerja. Ia berkata, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 pada ayatnya yang ke-10. Dengan perkataan lain, siapa yang mau makan, ia harus bekerja. Nasihat Paulus ini ia berikan karena ada orang yang hanya mau berdoa saja dan tanpa bekerja. Bagi Paulus, berdoa adalah penting, tetapi juga harus disertai dengan inisiatif untuk bekerja. Itulah sebabnya salah satu semboyan kita sebagai orang beriman adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita diminta untuk tetap mengerjakan pekerjaan kita masing-masing
sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Demikian pula kita dinasehati agar memiliki dan mengupayakan waktu istirahat untuk menikmati hasil kerja kita bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam pekerjaan menabur, maka pekerjaan itu tidak hanya berlangsung dalam bidang pertanian saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, khususnya bidang kerohanian. Seorang ibu rumah tangga yang bijak, ia tidak hanya menyajikan makanan untuk keluarga, tetapi juga dipanggil untuk menabur benih cinta kasih dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Seorang pegawai atau karyawan yang bekerja di bidang tugasnya juga dipanggil untuk menanam benih-benih kejujuran dan keadilan, bukan menabur benih iri hati dalam lingkungan kerjanya. Seorang pelayan yang melayani jemaat Tuhan juga dipanggil untuk menanamkan benih-benih firman Tuhan dalam diri jemaat, bukan benih iri hati dan benih kebencian dan lain sebagainya. Seorang pemuda yang menjalin pergaulannya dengan teman-temannya juga dipanggil untuk menabur benih cinta kasih yang tulus dengan teman-temannya. Dengan perkataan yang lain, saudara-saudara, tugas menabur benih juga mencakup pekerjaan untuk menabur benih-benih cinta kasih, benih-benih keadilan, benih-benih kebahagiaan, benih-benih firman Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Walaupun semua yang kita kerjakan ini, bahwa kita belum ketahui bagaimana hasilnya di masa depan. Tetapi kita dipanggil untuk terus bekerja selagi kita masih memiliki kesempatan. Tuhan Yesus sendiri dalam pelayanannya, ia menegaskan bahwa Allah bekerja hingga kini, dan ia pun tetap dan terus bekerja. Marilah ibu bapa dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita memakai hidup kita ini untuk bekerja, menanamkan benih, dan menghasilkan buah-buah bagi keluarga, bagi sesama, dalam persekutuan jemaat dan di tengah-tengah masyarakat kita. Sebab orang yang bekerja dengan susah payah akan menuai dengan sorak-sorai. Sebab itu, tetaplah bekerja dalam lingkup tugas kita masing-masing. Pakailah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupku, Sion elukan rajamu. Sungguh Dikaulah yang
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati memohonkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan berbakti dalam ibadah keluarga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar bersama pada malam hari ini. Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa memang sesungguhnya Tuhan memberikan banyak kesempatan bagi kami untuk terus bekerja dan bekerja. Terima kasih Bapa, tolonglah kami untuk kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Tuhan tolong bagi kami ketika kami bekerja, Tuhan mampukan kami untuk kami juga selalu mengingat, untuk kami mengambil waktu untuk keluarga kami di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh menikmati satu persekutuan dengan keluarga kami, dan kami juga mengambil waktu untuk menikmati hasil kerja dengan penuh ucapan syukur bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena sampai pada saat ini kami boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami ketika kami boleh bekerja. Kepala-kepala keluarga boleh bekerja, ada ibu-ibu rumah tangga juga yang bekerja. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka juga boleh menikmati hasil kerja oleh karena turut campur tangan Tuhan. Tolonglah Tuhan bagi kami semua yang bekerja untuk tahu mengucap syukur dan mengembalikan semua berkat yang Tuhan karuniakan melalui hasil kerja kami untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat dan tamu jemaat yang juga mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga yang mengikuti ibadah ini. Tuhan tahu apa juga yang menjadi pergumulan mereka, tapi kami tahu Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan akan menjawab, mengabulkan doa-doa yang mereka harapkan kepadamu. Saat ini kami mau berdoa untuk panitia pemilihan Diaken Penatua periode 2022-2027. Tuhan memberkati panitia pelaksana dalam proses juga mereka yang terpilih sebagai bakal calon diaken dan penatua. Biarlah mereka juga boleh tetap berada dalam proses perenungan dan persiapan untuk menghadapi tahap kedua dalam pemilihan nanti. Tuhan, biarlah ketika Tuhan memilih dan memanggil, biarlah Tuhan persiapkan mereka untuk menerima semua anugerah Tuhan, untuk melayani Tuhan sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan aparat keamanan. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mendoakan bagi mereka yang menderita karena bencana alam, wabah COVID-19, dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 kepada warga masyarakat. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan tolong mereka yang sedang berada dalam penderitaan. Kami berdoa Tuhan kasihani dan dengarkanlah doa mereka. Kami berdoa untuk upaya-upaya penekanan untuk penyebaran COVID-19 lebih lanjut melalui vaksinasi. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter dan para perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan tubuh kepada mereka ketika mereka melaksanakan pelayanan bagi mereka yang dalam keadaan sakit.
Kami mau berdoa bagi warga jemaat dan tamu jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa untuk Saudara Russell Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Lolong Walangitang, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Bapak Esau Sabalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Rusliana Siahaan, Saudara Jamie Malawao, Ibu Tilan Malawao, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Meiske Sujadi, Ibu Kitty Mari Lekahena, Saudara Henry Kemal, Ibu Sincu Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Kitty Mamesa, Ibu Ningsi Saribating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jamie Darmawan, anak Marlon Immanuel Salakori, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Mari Lao, Bapak Joni Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Daniel Tulak, Ibu Fidelina Kennedy, Bapak Yopi Abimanyu, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelius Heno, Ibu Ervin Matita Putih, Nunumete, Bapak Satrio Nugroho Noto Ami Joyo, Saudara Sabrina Viole, Ibu Veronica Sunarno, Ibu Deli Galamba. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kasih sayang Tuhan bagi mereka. Jamahan kasih sayang Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan pulihkan mereka. Memberkati pengobatan yang diberikan pada mereka. Berkati makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Tapi yang terutama Tuhan, kuatkan iman mereka. Agar mereka tidak berputus asa, tetapi tetap berharap kepada pertolongan Tuhan Yesus yang pasti untuk setiap orang yang selalu berharap dan bersandar kepadamu. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk para lansia yang berada di jemaat GPIB Bukit Muria. Dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 10. Tuhan memberkati para lansia agar selalu ada sukacita karena meyakini ada kuasa pertolongan Tuhan yang selalu menyertai mereka dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk para presbiter dalam tanggung jawab mereka, baik sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, sebagai PHMJ, dan koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Sukacita, damai sejahtera, kebersamaan selalu tetap menjadi bagian dalam mereka melaksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pianis dan organis, pemandu lagu. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Ada sukacita senantiasa memberi diri untuk melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk liturgos kami, Penatua Samuel Patipelohi. Tuhan memberkati beliau dalam kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya. Biarlah ada sukacita, kebahagiaan dalam Yesus Kristus senantiasa. Demikian kami berdoa untuk tim multimedia, untuk Yohana Sialain, Saudara Danang Haris. Tuhan, Engkau memberkati kedua saudara kekasih kami ini. Terima kasih karena Tuhan memakai mereka sebagai anak muda untuk tetap menjadi pelayan Tuhan di bidang mereka masing-masing dalam tim multimedia.
Terima kasih Bapa di sorga. Malam telah menjadi bagian kami. Sebentar kami akan beristirahat. Namun kami begitu yakin bahwa kasih sayang, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan akan tetap menyertai kami sepanjang malam istirahat kami bersama. Terima kasih Bapa. Terimalah doa, ucapan syukur, dan permohonan kami yang boleh kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah dipujimu selamanya. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia.
Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji, ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.